Saya berada di Swiss untuk menggali kisah inspirasi dari negeri ini. Negara yang netral, tidak pernah perang sejak 1815 ini banyak memunculkan tokoh-tokoh perdamaian yang mendapat hadiah Nobel Internasional. Di antaranya adalah Elie Ducommun. Sikap hatinya yang cinta damai boleh dikatakan sebenarnya mewakili dari keseluruhan bangsa Swiss. Elie Ducommun adalah wartawan dan aktivis perdamaian dari Swiss. Ia penerus Henry Dunant. Ia bekerja sebagai guru bahasa, juga sebagai penerjemah Kekanseliran Federal Swiss. 1867 ia ditunjuk sebagai Direktur Kantor Perdamaian Internasional, lembaga non-pemerintah yang bermarkas di Bern. Ia menolak untuk menerima gaji karena baginya perjuangan untuk perdamaian adalah panggilan hidupnya, pengabdiannya, dan dia lakukan sebagai tujuan hidupnya. Dia berjuang keras untuk perdamaian dunia. 1867 Ducommun ditunjuk sebagai Direktur Kantor Perdamaian Dunia, lembaga non-pemerintah yang pertama yang bermarkas di Bern. Ia menolak untuk menerima gaji karena baginya memperjuangkan kemerdekaan dan perdamaian untuk setiap negara adalah panggilan hidupnya. Dia ingin membawa damai bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, bagi bangsa Swiss, dan terlebih dia punya mimpi idealisme membawa damai bagi dunia ini. Kecakapannya berorganisasi membuat organisasi itu maju luar biasa, dan ia mendapat penghargaan perdamaian Nobel 1902, sebuah penghargaan yang cukup awal atau generasi pertama, dan ia menjabat sebagai ketua lembaga itu sampai 1906 ketika beliau wafat. Ducommun menolak menerima gaji karena baginya uang itu bukan obsesi dalam hidupnya. Obsesi dalam hidupnya adalah membawa damai. Nah, John Gray dalam bukunya How to Get What You Want and Want What You Have mengatakan bahwa banyak orang yang sukses, kaya raya, tapi tidak bahagia. Beliau mengatakan bumi ini dipenuhi para miliuner yang tidak bahagia karena mereka berhasil mempunyai uang banyak, tapi gagal dalam membangun hubungan kasih sayang dengan pribadi-pribadi terdekatnya. Uang memang luar biasa. Dengan uang kita bisa membeli perhiasan, rumah, tapi bukan damai sejahtera. Dengan uang kita bisa membeli tiket tur, kita nonton hiburan, tapi bukan rasa senang. Dengan uang kita bisa membeli makanan yang enak, tapi bukan selera makan. Jadi sebenarnya uang itu bukan segala-galanya. Ketika orang menggunakan uang sebagai kekuatan untuk membangun hubungan, maka sebenarnya justru hubungan itu menjadi rusak. Karena ketika fokusnya adalah uang, maka bukan pribadi lagi yang menjadi fokus. Dan itulah kegagalan banyak orang yang mengagung-agungkan uang. Karena itu mari kita bekerja untuk mendapat uang, memiliki uang, tapi tidak mencintai uang. Mari kita cintai pribadi-pribadi yang bisa merespon cinta kita. Karena uang kita bisa cintai, pasti. Tapi uang tidak bisa merespon cinta kita. Marilah kita mencintai pribadi-pribadi, mencintai Tuhan, mencintai orang-orang di sekitar kita, dan kita akan mendapatkan umpan balik. Jadi apa inspirasinya? Gunakan uang untuk membawa damai, gunakan uang untuk menjadi berkat. Membawa damai itulah kekayaan yang sesungguhnya. Salam dahsyat, luar biasa.